Bapak Ibu, ada yang berbeda dengan layout kursi kita pada hari ini ya. Ini adalah layout kita yang sama pada saat Paskah hari Minggu kemarin. Sengaja kursi ini layoutnya tidak dirubah supaya kita bisa melihat bahwa kursi-kursi ini masih perlu diisi oleh jiwa-jiwa. Dan tugas kita semua adalah mengajak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan atau yang sudah pernah mengenal Tuhan tapi sekarang ini sudah mulai naik turun begitu ya. Bapak Ibu ajak ke sini supaya mereka bisa mengerti kebenaran itu dengan lebih lengkap gitu. Nah, jadi kursinya ini nanti bisa dipenuhi oleh teman-teman kita. Siap ya Bapak Ibu ya, dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa buat kerajaan Allah. Hari ini saya mau cerita dua hal penting yang dimiliki oleh kekristenan tapi tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Walaupun secara penamaan dua hal ini sebenarnya juga dimiliki oleh agama yang lain, tapi beda konsepnya dengan kekristenan. Dan kekristenan memiliki konsep yang sangat mendalam tentang hal itu. Dan bukan hanya mendalam tapi sangat rasional dengan hal itu Bapak Ibu. Karena ini berkaitan dengan kehidupan manusia sampai nanti gitu. Perlu Bapak Ibu ketahui ketika Tuhan menciptakan manusia untuk pertama kalinya, yaitu Adam dan Hawa. Pada saat itu Tuhan memiliki keinginan supaya Adam dan Hawa ini bisa menjalankan amanat Tuhan, yaitu menjaga seluruh ciptaan. Di Taman Eden, Adam dan Hawa oleh Tuhan diberi kepercayaan besar, yaitu berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, karena Adam dan Hawa ini dilahirkan dengan cara Tuhan membentuk dari tanah liat, dan dari tanah liat itu kemudian Tuhan hembuskan nafas itu, maka tanah liat ini menjadi hidup, memiliki kehidupan. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa roh yang kita miliki itu sebenarnya roh miliknya Tuhan yang dihembuskan kepada Adam dan Hawa. Itu sebenarnya harusnya miliknya Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan mengembuskan rohnya itu, Tuhan berharap supaya mereka pun bisa memiliki roh yang sama yang seperti oleh dimiliki Tuhan. Tetapi untuk bisa sampai ke sana Tuhan tentunya tidak bisa memaksa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia tidak menciptakan Adam dan Hawa itu seperti robot untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Pokoknya kamu ke kanan, ke kiri, seperti kita main catur. Ke kanan ikut, ke kiri ikut sesuai dengan yang dikehendaki. Itu tidak. Adam dan Hawa diberikan yang namanya free will atau kehendak bebas untuk bisa memilih. Free willnya itu bukan free will yang seenaknya sendiri, tetapi untuk memilih apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Begitu, oleh karena itulah di dalam Taman Eden itu diberikan dua pohon. Yang satu namanya pohon kehidupan, yang satu namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, Tuhan menginginkan supaya mereka memakan pohon-pohon, buah dari pohon-pohon, termasuk buah dari pohon kehidupan. Dan mereka tidak memakan pohon pengetahuan baik yang jahat. Karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu seperti sebuah percampuran antara sesuatu yang kelihatannya baik padahal itu jahat, atau sesuatu hal yang baik dalam tanda petik tetapi tidak diinginkan Tuhan. Kebaikan itu bukan kebaikan standar yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itulah disimbolkan pada saat itu dengan pohon kehidupan, dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan berkata semua pohon, semua buah di tempat ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat sekali-kali kamu jangan memakannya, karena di hari ketika kamu makan kamu akan mati. Tuhan sudah berpesan seperti itu. Artinya memang mereka tidak boleh menjamah sama sekali. Tetapi kita tahu pada akhirnya, akhir kisahnya, ternyata Adam dan Hawa itu tadi karena bujukan ular yang merupakan tipologi dari iblis, itu justru memakan buah itu karena berhasil diperdaya oleh ular. Dibilang kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati, tetapi kamu nanti akan jadi seperti Allah. Maka keinginan seperti itulah yang ingin dimiliki oleh Adam dan Hawa. Mereka mengambil keputusan dengan kehendak bebasnya
Mereka mengambil keputusan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tentunya bukan Tuhan yang menginginkan supaya mereka memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Enggak. Tetapi keputusan Adam dan Hawa sendirilah yang akhirnya mengambil buah itu dan mereka dalam keadaan berdosa. Kalau itu merupakan inisiatif Tuhan, ya udah ambil gitu, atau Tuhan mendorong Adam dan Hawa untuk ambil, harusnya Adam dan Hawa tidak bisa dihukum dong, kan gitu Bapak Ibu ya. Wong yang nyuruh Tuhan gitu. Tetapi karena itu merupakan pilihan Adam dan Hawa sendiri, maka sebagai konsekuensi Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Itu berarti apakah rencana Tuhan terhadap manusia yang akan menjadi penguasa seluruh ciptaan Tuhan itu gagal? Tidak, ternyata tidak. Karena di peristiwa itu Tuhan kemudian berkata di Kejadian 3:15 bahwa dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tetapi ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan yang disebut sebagai anugerah kepada manusia untuk kembali lagi berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah, proses mengembalikan lagi inilah yang disebut sebagai keselamatan. Jadi kalau kita bicara keselamatan Bapak Ibu, tidak hanya kita melihat di kitab Perjanjian Baru saja, tapi kita harus melihatnya dari Perjanjian Lama, mulai dari awal ayat itu ditulis sampai ke kitab Wahyu. Kalau kita bisa melihat itu, maka kita tahu bahwa sebenarnya keselamatan yang Tuhan inginkan itu bukan hanya ingin memindahkan Bapak Ibu dari surga, kebalik, dari neraka ke surga, bukan, tetapi untuk mengembalikan ini loh, gambar manusia ya, hakikat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kembali, supaya nanti ketika manusia pulang ke rumahnya Tuhan, mereka bisa benar-benar berkuasa. Artinya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Gitu. Sampai di sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, peristiwa di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia kembali itu yang disebut sebagai anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang jabatannya atau kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Sifatnya itu adalah pemberian, bukan karena jasanya orang itu, bukan karena orang itu baik. Kalau karena orang itu melakukan prestasi sesuatu, itu bukan disebut anugerah, tapi hadiah. Kemarin hari Sabtu yang lalu ya, minggu kemarin itu lansia ngadakan Paskahan Bapak Ibu ya. Lansia, ibadah lansia kita kan ada setiap hari Sabtu itu. Mereka ngadakan lomba. Lucu lombanya itu. Lombanya nyumpit kacang. Yang ikut ya. Nyumpit kacang, wangil setengah mati. Saya aja paling nggak bisa, tapi ibu-ibu itu bisa loh ternyata. Nyumpit kacang ada yang menang. Nah, kalau mereka mendapatkan habis itu dapat dikasih sama panitia, dikasih hadiah gitu. Itu bukan anugerah, itu pemberian karena mereka berprestasi. Nah, anugerah tidak demikian. Anugerah itu tidak melihat latar belakang kita. Mulai dari ketua gangster sampai kepada orang yang rajin beribadah. Itu anugerahnya sama, diberikan sama. Untuk apa? Supaya manusia ini nanti memiliki kesempatan kembali untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Sebenarnya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pada saat itu Tuhan sudah berfirman sebelum mereka jatuh dalam dosa, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini, gitu. Supaya apa? Supaya nanti seluruh dunia ini, bukan hanya seluruh dunia yang ada di sini saja Bapak Ibu, tapi seluruh alam semesta ini kamu dan keturunanmu yang akan menguasai nanti, gitu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, nah baru Adam dan Hawa itu punya anak setelah dia jatuh dalam dosa. Maka kenapa kedua anaknya Kain dan Habel itu memiliki dua sifat yang berbeda? Ya, Kain mewakili sifat yang jahat dan Habel mewakili sifat yang buruk. Gitu. Nah, begitu juga sama seperti
Tuhan menetapkan pada saat itu Adam dan Hawa untuk berkuasa, nanti kita pulang ke rumah Bapak itu isinya itu, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir di surga itu isinya bidadari. Nanti bisa kawin sama bidadari 72 atau 1000. Nggak ada. Di sana nggak seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu, di sana enak, di surga itu ada lantainya dari ini batu mulia, dari emas itu kerikilnya surga. Kita di sana enak. Ya bapak-bapak yang seneng-seneng itu akik itu sukacita hatinya. Macam-macam batu ada di sana. Batu yaspis, batu giok gitu ya. Ada macam-macam batu bisa dipakai akik nanti. Jadi kalau khotbah di surga itu saya bukan gini, saudara-saudara, enggak gini. Saudara-saudara. Nunjukin akiknya. Enggak gitu surga itu Bapak Ibu. Surga itu Alkitab menuliskan di sana adalah kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Oleh karena di sana pemerintahan, maka pasti ada hierarkinya, ada rajanya. Nah, kalau pada zaman kejadian di Eden pada saat itu, yang menjadi penguasa tunggal itu adalah Allah Bapa, tapi dia memberikan mandat kepada Adam dan Hawa sebagai nenek moyang, asal muasal dari manusia untuk berkuasa. Tapi nanti di dalam kerajaan surga tetap yang menjadi penguasa adalah Allah Bapa. Tetapi siapa rajanya? Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi raja kita. Gitu. Jadi kalau bicara masalah keselamatan itu bukan sesuatu yang sederhana, yang cuman hanya memindahkan manusia dari neraka ke surga. Enggak. Keselamatan di kekristenan itu dalam. Nah, oleh karena keselamatan itu begitu luar biasa, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan itu dalam banget di dalam Alkitab kita. Oke, sekarang kita mulai masuk ke khotbah. Tadi masih pengantar, jadi siap-siap ya nanti pulang jam 2. Oke, silakan. Nah, hari ini judul khotbah hari ini adalah anugerah dan iman. Dua hal ini penting Pak Bu. Ini adalah kunci kekristenan yang sangat luar biasa. Agama yang lain punya nggak anugerah? Punya. Tapi anugerah menurut versi mereka itu beda dengan kita. Kalau anugerah menurut versi agama-agama yang lain itu adalah pokoknya Tuhan ngasih. Itu anugerah namanya. Rahmat lil alamin. Itu rahmat untuk seluruh umat. Berarti itu adalah anugerah untuk semua orang. Anugerah itu pemberian bagi orang, hanya cuma ngasih, Tuhan ngasih. Tetapi di dalam kekristenan anugerah itu dalam. Anugerah itu diberikan supaya terjadi keselamatan dalam hidup manusia. Bukan cuma memberi. Kalau cuma memberi, Tuhan memberkati kita juga ada. Dan terus apa bedanya dengan berkat? Kan gitu. Kalau di dalam kekristenan beda banget antara anugerah dengan berkat. Kalau berkat itu bicara pemberian untuk kehidupan kita, untuk kehidupan rohani kita. Tapi kalau anugerah itu bicara masalah keselamatan Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang dengan frame berpikir agama-agama yang ada, kemudian mengupas kekristenan itu dengan cara agama-agama yang ada, nggak bakalan ketemu. Apa sih yang disebut agama? Di seluruh dunia ini banyak agama-agama. Yang merupakan syarat untuk disebut sebagai sebuah agama itu ada 3. Yang pertama ada umat, tentunya ada umatnya. Ya, yang pertama harus ada umatnya. Yang kedua, agama itu harus memiliki liturgi, ritual ibadah, harus ada tata caranya. Tidak boleh tidak. Kalau agama tata caranya ngawur, itu bukan agama namanya. Itu. Nah, yang ketiga, ini yang penting, ada dominasi tokoh. Ada tokoh agama yang dianggap adalah dia perantara, menjadi perantara antara orangnya, umatnya dan Tuhannya. Nah, makanya di agama-agama yang lain itu 3 hal ini cukup kuat. Nah, kekristenan bagaimana? Kekristenan itu umatnya ada, masuk, syarat pertama udah masuk. Tapi syarat kedua ini yang nggak masuk, ritual. Kalau agama-agama yang lain, mau agama Yahudi, mau agama Islam, mau agama apapun di seluruh dunia ini, ada ritualnya. Ritual mereka seragam, di mana-mana sama. Ibadahnya ya seperti itu namanya ritual. Yang dimaksud ritual itu tata cara ibadah sama, mereka sama, nggak ada beda. Kalaupun beda sedikit-dikit. Tapi kekristenan kayak gak ada Bapak Ibu. Di Cina orang untuk ibadah itu tidak bisa seperti kita, pakai sound system besar-besar, pakai lighting yang seperti ini, ditangkap polisi. Di sana di gua-gua ibadahnya mereka ngomongnya bisik-bisik, gak berani nyanyi.
Mereka nggak berani nyanyi, cuman bacain Alkitab yang mereka hafal. Itu sudah termasuk ibadah. Iya. Bahkan di seluruh dunia ini ada ibadah-ibadah di dalam kekristenan yang seolah bertentangan. Contoh, ada gereja yang memperbolehkan tepuk tangan. Ya, ada yang angkat tangan boleh. Tapi ada gereja yang nggak boleh. Tuhan kok dikeploi, koyok doro. Tuhan kok dikasih tepuk tangan kayak burung merpati aja. Itu katanya. Ada gereja-gereja yang ibadahnya sunyi sekali. Sampai ketika ada ballpoint jatuh pun kedengeran. Kelotak gitu. Kalau di tempat kita ini, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai handphone bunyi. Puji-pujian itu handphone bunyi gitu. Yang punya kayak merasa nggak salah gitu. Pura-pura gini. Padahal ya salahnya sendiri, kenapa tadi tidak dimatikan gitu. Beda-beda. Nah terus tata caranya yang mana? Kayak nggak ada kan? Kayak kekristenan ini nggak ada tata cara ibadah yang baku. Nanti ada yang angkat tangan boleh, ada yang angkat tangan nggak boleh. Saya pernah satu saat itu, ya karena saya sedang ada di rumahnya om saya yang ada di Klaten, kita ibadah di gereja lama gitu ya, gereja yang sudah lama, gereja kuno gitu. Waktu itu kan ya namanya puji-pujian, ya kalau kita biasa ya, kalau puji-pujian tadi kalau Ko Jimmy yang memimpin pujian itu luar biasa tuh. Kita bisa angkat tangan gitu, nyembah Tuhan begitu. Nah di sana saya itu gitu, karena lagunya luar biasa menyentuh saya angkat tangan. Tanganku didukno ini sama orang diturunin. Gitu katanya ndak sopan. Tuhan kok dikasih angkat tangan kayak hai gitu. Ndak boleh. Nah ini kan beda. Lah terus bagaimana ini? Tata caranya beda. Jadi kekristenan tidak ada liturgi. Memang kekristenan tidak ada liturgi baku. Jadi kekristenan sudah tidak masuk dalam ketentuan agama. Terus satu lagi, dominasi tokoh. Sebenarnya Bapak Ibu ya, di dalam kekristenan itu tidak ada dominasi tokoh. Kalau agama-agama yang lain ada tuh. Itu adalah tokoh agamanya. Mereka sangat menghormati tokoh agamanya gitu. Sampai itu tokoh agamanya kalau berkata apapun itu dianggap kebenaran. Saya kemarin ketemu sama salah seorang tokoh agamanya cukup besar di kota Bangil. Saya ngobrol gitu ya. Satu saat papanya itu diundang pernikahan. Papanya ini juga seorang tokoh agama besar, cukup terkenal di Indonesia ini. Diundang pernikahan. Bajunya compang-camping, pakai kaos kutang. Bapak Ibu tahu kaos kutang yang putih itu ya, yang biasanya dipakai lama itu, terus lubang-lubang dia pakai sarung, kemudian datang di upacara pernikahan. Lah kan anaknya malu. Aduh abah, mbok ya ganti, dia nggak mau. Sampai akhirnya ya karena dia seorang tokoh yang dihormati, dia diizinkan duduk di kuade. Saudara tahu kuade ya, tempat duduknya pengantin itu. Bayangkan, kaos kotangan, sarungan, duduk di kuade. Itu semuanya malu, anak-anaknya malu. Tapi kemudian akhirnya mereka memaklumi. Oh ternyata abah mengajarkan sesuatu. Apa itu? Kesederhanaan. Jadi pakailah sederhana, tidak perlu mewah. Aduh, ya sudah, gitu dianggap kebenaran. Gak bisa ngomong saudara. Itu dianggap sebuah kebenaran. Nah itu tokoh bagi mereka seperti itu. Di kekristenan sebenarnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Tapi sekarang ini ada orang-orang Kristen yang menokohkan hamba-hamba Tuhan. Kalau mau kesembuhan ke hamba Tuhan itu tuh, tangannya berkhasiat. Ditumpangin tangan ke orang, sembuh langsung. Kalau ke Pastor Hari, tumpang tangan orangnya mati besoknya. Gitu. Nah ada seolah-olah kita mendominasikan tokoh. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Pastor yang ada di tempat ini itu bukan keturunan dewa. Jadi saudara jangan menganggap kami ini adalah perwakilan Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai aku kemarin sama Pastor Fani dikasih sepatu. Sepatunya tak eman-eman, tak taruh dekat Alkitab. Kan ini sepatunya hamba Tuhan. Jangan ada yang kayak gitu ya, awas kalau kayak gitu. Kemarin sotoku dimakan sama Pastor Joshua. Puji Tuhan, sotoku berarti doyanannya Tuhan juga. Gak ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi di dalam kekristenan ini saya sebagai seorang hamba Tuhan dan Bapak Ibu itu sama. Kita sama-sama oleh Tuhan diberikan kasih karunia. Saya pun masih berjuang supaya serupa dengan Kristus, sama seperti Bapak Ibu. Kalaupun saya bicara di sini ini karena saya udah belajar ilmunya duluan. Jadi membagikan kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama berubah, sama-sama mengubah diri kita supaya semakin seperti Kristus. Jangan ditokohkan, kami jangan dianggap seperti apa. Begitu bawa tas, Pastor Hari tasnya, bawain ya, bawain. Itu
supaya dapat berkatnya dari tasnya. Nggak ada berkat-berkatan perkorong gowo tas, itu nggak ada Bapak Ibu. Itu ya, jadi harus diingat di dalam kekristenan itu tidak ada dominasi tokoh agama. Lah lantas kekristenan seperti apa? Kekristenan itu bicara anugerah. Di mana setiap orang mendapatkan anugerah yang sama. Saya dan Bapak Ibu sama, begitu. Nah, iman di dalam kekristenan itu adalah sesuatu yang berisi ketaatan. Catat baik-baik ya Bapak Ibu ya. Iman itu bukan hanya berisi sebuah kesepakatan. Oh, sepakat Yesus Tuhan. Oke, kita sepakat ya, Yesus Tuhan. Berarti sudah beriman. Belum. Mengapa? Karena di dalam kekristenan itu ketika bicara iman, maka kita harus merujuk kepada iman yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu iman Abraham. Mengapa? Karena Abraham menjadi bapak bagi semua agama-agama di timur jauh pada saat itu. Timur dekat pada saat itu. Baik agama Yahudi maupun kekristenan. Itu imannya semuanya merujuk kepada Abraham. Makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Kalau Bapak Ibu baca di Ibrani 11 ayat yang pertama, itu kan bicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu kan definisinya. Tapi Bapak Ibu jangan berhenti di situ. Tapi bacalah ayat selanjutnya. Maka itu akan bercerita tentang Abraham juga. Jadi makanya kekristenan itu, iman itu terkait dengan imannya Abraham. Nah, kita harus melihat apa yang dilakukan Abraham sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman. Paling enggak ada dua hal besar yang membuat kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Yang pertama, ketika dia diminta oleh Tuhan untuk pergi dari tanah Ur Kasdim, tanah airnya di Ur Kasdim, untuk ke tanah atau ke tempat yang tidak diketahui di mana. Dan Abraham taat kepada Tuhan. Dia mau jalan terus dan tidak pernah kembali. Abraham tidak pernah mau kembali loh Bapak Ibu, sampai ketemu tanah perjanjiannya. Itu. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah ketika Abraham mempersembahkan satu-satunya anak yang dikasihinya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan buat Tuhan, walaupun pada akhirnya tidak jadi. Begitu ya. Satu-satunya itu yang dikasihi dia lepaskan. Nah, berkaca dari peristiwa itu, maka iman di dalam kekristenan itu berisi penurutan terhadap kehendak Tuhan. Isinya ketaatan, bukan cuman pikiran, bukan cuman tekad. Kalau agama yang lain, iya betul memang. Agama yang lain itu yang penting sudah melakukan ritual, itu disebut beriman. Semakin sering mereka melakukan ritual, semakin tepat cara mereka melakukan ritual, disebut orang beriman. Ada agama-agama yang berimannya dari pakaian. Kalau pakaianmu modelnya seperti ini, berarti kamu imanmu sudah tebal. Kalau pakaianmu masih model seperti itu, berarti tidak tebal. Kalau di jidat kita sudah hitam, berarti imannya sudah tinggi. Kalau jidatnya masih mulus, gitu berarti belum beriman. Gitu. Kalau agama yang lain iya, tapi kalau di kekristenan tidak. Kekristenan itu yang disebut iman itu isinya ketaatan, penurutan terhadap kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang apa itu anugerah dan apa itu iman. Next. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pastor Fani pernah membahas di Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya melanjutkan, tugas saya adalah melanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya ajak baca sama-sama ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat yang ke-8 dulu Bapak Ibu, karena itu kunci. Ya. Agama-agama yang lain itu pasti akan mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang baik. Supaya dengan kebaikan mereka nanti mudah-mudahan bisa diterima di sisinya atau bisa masuk surga. Agama-agama yang lain ngajarin seperti itu. Tapi kekristenan sama sekali tidak. Di dalam kekristenan itu orang bisa diselamatkan hanya karena anugerah.
hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita orang baik. Sebaik apapun Bapak Ibu mau melakukan kebaikan yang sampai top level sekalipun, sampai mempersembahkan diri kita untuk dibakar gitu, supaya kebaikan itu terjadi. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus, percuma. Mengapa? Karena kebaikan menurut versi dunia ini adalah kebaikan yang tidak murni. Kebaikan yang murni adalah kebaikan yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu menjadi tokoh bagi agama-agama di seluruh dunia ini. Tidak ada satupun agama yang menjelekkan Yesus, gak ada. Gak ada. Bahkan agama yang kita anggap itu menjelekkan Yesus, di kitabnya malah tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu jelek, salah, jahat, gak ada. Mengapa demikian? Karena Yesus itu adalah teladan. Oleh karena itulah orang yang percaya kepada Yesus itu wajib meneladani kehidupan Yesus. Kalau agama-agama yang lain ibadahnya diatur dengan menggunakan liturgi, maka mengapa kekristenan tidak ada liturginya? Wajar, karena apa? Kekristenan hanya melihat apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan itu yang kita kerjakan. Yesus mengasihi, kita pun mengasihi. Itu ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Sama seperti Yesus. Yesus mempersembahkan hidupnya yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahnya Yesus. Oleh karena itulah tidak jadi masalah saudara beribadah di gereja yang pakai tepuk tangan, yang tidak ada tepuk tangannya, jangan dipermasalahkan. Jangan saling menyesat-nyesatkan, tidak perlu. Karena itu hanya tata cara ibadah biasa. Yang paling penting adalah apakah kita semakin serupa dengan Yesus atau tidak. Kekristenan itu diisi seperti itu. Maka sebenarnya tidak bisa disebut kekristenan itu adalah agama, nggak bisa. Tapi ya nggak apa-apa, karena dunia sudah terlanjur melabelkan Kristen itu agama, ya nggak apa-apa, terserah, ya kan. Tapi Bapak Ibu supaya tahu bahwa kekristenan itu dijalankan bukan dengan cara kita melakukan liturgi, kebiasaan ritual, enggak. Tetapi kekristenan itu dijalankan dengan keserupaan terhadap dengan Yesus Kristus. Maka liturgi itu menjadi sesuatu yang sepertinya tidak penting, ya kan? Sesuatu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya ketika kita beribadah. Kita belajar untuk diubahkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Makanya Bapak Ibu, percaya kepada Yesus itu adalah hal pokok. Supaya kita bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain di seluruh dunia ini yang olehnya itu kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu boleh sebut semua tokoh-tokoh di dunia ini yang kelihatannya baik, yang katanya adalah orang baik. Mahatma Gandhi, Buddha Gautama, siapa lagi, Gus Dur atau siapa. Tetap dari mereka ada satu sisi atau dua sisi yang kurang benar, yang tidak benar dibandingkan dengan Tuhan Yesus, jauh. Oleh karena itulah Yesus yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Itu ritual kita. Jadi orang Kristen tidak perlu beribadah dengan ritual. Iya, tapi bukan berarti terus kita di sini ngawur gitu ya, enggak. Ini yang dimaksud itu kita ada ritualnya, ada liturginya supaya ibadah kita berjalan dengan teratur. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang sama. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui dari ayat yang ke-8 bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kebaikan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Tidak pernah. Mau berbuat sebaik apapun, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Mengapa? Karena standarnya kebaikan harus standarnya Allah dong, bukan standarnya kita sendiri. Kalau standarnya kebaikan kita kan beda-beda. Bagi saya ini ya, saya orang baik. Kalau ada orang saya salah, saya bentak. Woi, salah woi, itu. Saya orang baik karena saya bentak. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang lain tidak. Oh jangan gitu pastor. Kalau mau jadi orang baik itu orangnya ditegur baik-baik. Jangan ya itu. Itu kan orang Jawa yang kayak gitu itu.
Ojo mas, ampun ngaten nggih. Itu orang Jawa. Orang Jawa kalau marahi anaknya itu, nak jangan gitu. Nanti kalau kamu besar nggak bisa jadi orang yang pinter. Itu orang Jawa ngomongin anaknya. Tapi kalau orang Batak nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Langsung ditegur. Hei, unang malojong-lojong. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Ada orang Batak gak di sini? Nggak ada ya? Woi, jangan lari-lari gitu. Kalau kita ngomongnya, jangan ojo melayu-melayu mas, nanti kesandung gitu. Nah dua-duanya kan sama sebenarnya. Oleh karena itulah kebaikannya manusia itu tidak menurut standarnya Tuhan, karena beda-beda. Nah kalau standar Tuhan kebaikannya, standarnya Tuhan Yesus kebaikannya, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Yesus sangat luar biasa, mengorbankan dirinya untuk kita semuanya. Oleh karena itulah dia dibangkitkan oleh Allah waktu itu. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa ngerti tuh ayatnya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ada dua hal yang bekerja di sini. Kasih karunia dan iman yang saling bekerja sama. Begitu. Next, nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ayatnya, penjabarannya ayat yang ke-8. Bapak Ibu enggak usah membaca tulisan yang kayak bis dibariskan itu yang di bawah itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Nah, kata kasih karunia itu menggunakan kata kariti. Ucapkan sama-sama saya, kariti. Kariti, ya. Nah, terus kemudian kata iman itu menggunakan kata pisteos. Ucapkan sama-sama saya, pisteos. Nah, wis pinter bahasa Yunani, dua bahasa Yunani. Cepat Siti Blessing bisa. Kariti dengan pisteos. Kariti, pisteos. Kariti itu adalah kasih karunia atau anugerah, sementara percaya atau iman itu pisteos. Next. Nah, ini sistem kerjasamanya seperti ini. Kariti itu ya, kata dasarnya itu karis. Jadi kalau di Malang ada sekolah namanya karis, artinya adalah kasih karunia. Haris. Sementara pisteos itu adalah iman. Nah, karis dan pisteos ini bekerja dua-duanya secara aktif di dalam kehidupan orang yang percaya supaya dia bisa diselamatkan. Ingat, diselamatkan, keselamatan itu bukan hanya cuman pindah dari neraka ke surga, tapi membuat Bapak Ibu itu ya, gambar dan rupa Allah itu dimunculkan kembali dalam hidup kita sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata. Jadi keselamatan di dalam kekristenan itu bukan bicara satu titik. Nanti keselamatan itu nanti akan kita terima di sorga nanti. Enggak. Tapi keselamatan di dalam kekristenan itu dimulai ketika kita percaya Yesus. Terus berproses dalam hidup kita. Dan berhenti sampai kita nanti menutup mata. Setelah itu keselamatan itu akan bisa kita rasakan. Yaitu apa? Ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti, kita baru tahu kita akan diselamatkan. Begitu. Oleh karena itulah antara grace dengan iman itu apa? Faith ya. Grace sama faith itu bekerja sama begini. Sampai klik. Ya, sampai klik dalam hidup kita dan kita mulai berjalan di dalam kehendak Tuhan. Permasalahannya apa itu faith? Apa itu iman? Tadi yang sudah saya jelaskan, iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima kasih karunia dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan bukan karena kita orang baik, maka hal yang harus muncul dalam kehidupan kita adalah faith, ketaatan. Ada ajaran yang menyatakan kita diselamatkan tidak perlu dengan ketaatan. Satu sisi memang kelihatan ada benarnya, karena dia masih melihat sisi bagian grace. Tapi grace itu akan menghasilkan buah atau berakibat kepada iman. Iman itu bukan bicara sekali lagi cuman persetujuan pikiran. Kalau Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tapi iman itu penurutan kita kepada kehendak Tuhan.
Oleh karena itulah orang yang sudah menerima anugerah seharusnya dia menunjukkan kebaikan. Indikatornya adalah orang itu benar. Loh pastor, kan saya masih sering tuh berbuat dosa. Masih sering kok saya ini walaupun saya Kristen, apakah berarti saya tidak benar imannya? Bukan tidak benar Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang diproses oleh Tuhan. Terus, diproses terus ini. Tapi proses itu harus kelihatan. Jangan kita menjadi orang yang terus 20 tahun yang lalu kita sudah kenal Yesus sampai sekarang ya pancetnya ngamuan, gondoan, sering sakit hati sama orang, kepahitan, gak bisa terima kalau direndahkan, sombongnya gitu. Gak bisa, kekristenan itu harus menghasilkan buah. Dan buahnya harus kelihatan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud grace atau kasih karunia atau anugerah bekerja sama dengan iman. Begitu. Jangan kita punya pandangan, ya udah orang Kristen kan sudah terima kasih karunia, perbuatan baik kan tidak menyelamatkan. Ya sudah, tidak berbuat baik tidak apa-apa, lo rusak kalau kayak gini Bapak Ibu. Ini yang merusak kekristenan itu kan pandangan-pandangan seperti ini. Harus benar memandang, ya harus dengan cara yang benar. Kalau tidak, kalau kita tidak memandang dengan cara yang benar seperti itu, maka kekristenan akan dituduh menjadi agama yang hanya memudahkan orang untuk masuk surga, tapi tidak bisa benerin orang. Tapi tidak bisa membuat orang jadi benar. Kan ngeri Bapak Ibu. Dan memang kenyataannya kan seperti itu. Ada banyak orang Kristen yang secara moral saja, secara moral ini lebih rendah dari agama-agama yang lain. Lebih rendah. Banyak yang seperti itu. Harusnya kan tidak boleh terjadi. Harusnya ya. Tapi kalau kita memiliki pandangan yang benar seperti ini, maka kita mesti harus berhati-hati dengan hidup kita. Kalau Bapak Ibu sudah terima anugerah dari Tuhan, jangan coba-coba main dengan dosa. Harus berani berkata tidak. Tapi kalaupun jatuh dalam dosa, segera bertobat, minta ampun. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita semuanya. Tuhan pasti akan mengampuni. Begitu Bapak Ibu. Jadi nangkep ya dari sini. Jadi ketika kita bertobat itu bukan cuman formalitas. Tuhan, saya ampuni segala dosa saya ya Tuhan. Enggak. Pertobatan di kekristenan itu mengubah orang. Kalau kita bertobat pasti harus ada yang berubah. Makanya biasakan Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan pengakuan kepada Tuhan itu bukan pengakuan gini, Tuhan ampuni seluruh dosa-dosaku yang kemarin. Jangan gitu. Saudara mesti tahu apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita. Dan di sanalah Roh Kudus akan memperbaiki saudara. Amin. Amin. Lanjut. Kasih karunia adalah pemberian dari Allah tanpa melihat keberadaan kita seperti apa, sudah kita bahas itu. Keselamatan itu terjadi bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Supaya jangan ada yang merasa perbuatannya sudah cukup baik untuk selamat. Yang merusak lagi. Selain orang yang percaya bahwa anugerah itu segala-galanya, tidak perlu perbuatan baik, yang merusak lagi adalah orang yang percaya bahwa perbuatan baiknya sudah cukup membuat dia jadi orang yang selamat. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya, orang Kristen juga nih, dirinya merasa lebih baik dibandingkan dengan orang yang lain. Kan gitu kan. Terutama mereka-mereka yang satu korup dengan saya, sama-sama pendetanya. Itu susah diperbaiki Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman pendeta, hamba Tuhan, itu angel dikandani. Angel ngandani pendeta, lebih mudah ngandani orang yang baru bertobat. Mengapa? Karena dia sudah punya konsep sebelumnya, sudah punya pikiran, sudah punya pola di dalam dirinya. Apapun firman Tuhan yang diantemkan dia nggak ngefek. Nah itu adalah orang yang merasa dirinya sudah selamat karena dia perbuatannya baik, merasa dirinya baik. Itu orang yang hidup di dalam kemegahan diri yang tadi, jangan seorang pun ada yang memegahkan diri. Keselamatan itu baru efektif ketika kita menerimanya dengan iman yang benar. Pastor, apakah salah orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan itu hanya sebuah anugerah, tidak perlu perbuatan baik? Gak apa-apa, kita jangan nyalain mereka, tidak perlu nyalain mereka. Yang paling penting kan dari konsep itu, apakah mereka diubahkan atau tidak, itu yang paling penting. Jangan menganggap diri kita paling benar, gitu ya. Walaupun kita sudah tahu yang benar, tapi kita harus menghormati orang dengan pandangan yang berbeda. Yang penting dia diubahkan enggak?
Kalau tidak diubahkan, ya buat apa? Itu. Buat apa kita sampai bahkan mengerti konsep yang benar ini, buat apa? Harus mengubah hidup kita. Next, lanjut. Nah, apa itu keselamatan? Selamat bukan sekedar pindah dari neraka ke surga. Kalau cuma pindah dari neraka ke surga, Tuhan tidak perlu disalib. Tetapi keselamatan itu adalah pendamaian kembali antara kita manusia dengan Allah. Karena tadi ya, karena manusia ketika berdosa sudah tidak ada lagi cara untuk bisa menyelamatkan manusia kecuali diperdamaikan dengan Allah. Dan perdamaian itu dilakukan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa pendamaian itu dilakukan? Supaya gambar dan rupa Allah itu bisa muncul kembali dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka kekristenan itu perlunya orang yang sudah menerima anugerah harus hidup dalam iman yang benar. Harus hidup di dalam ketaatan yang benar kepada kehendak Bapa. Supaya gambar dan rupa Allah itu muncul kembali di dalam dirinya. Gitu. Kekristenan harus memunculkan gambar dan rupa Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa, yang penting aku Kristen, pakai kalung salib kayak Pastor Hari gitu. Ki ngedeni setan. Oh, setannya wedi gitu. Enggak ada hubungannya ini saudara pakai kalung salib, yang salibnya 1 atau salibnya 3, karena duanya penjahat, satunya Yesus gitu. Enggak ada hubungannya. Enggak bisa mengubah kita, ini cuma tanda saja. Tanda kalau saya hamba Tuhan gitulah, kira-kira seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah apakah kekristenan kita ini mengubah hidup kita sehingga manusia yang lama itu kita tinggalkan. Kristen sudah bertahun-tahun, mesuh masih tetap jalan. Enak gitu loh, nek mesuh enak apa meneh wong Surabaya. Gitu. Ngomong kudusnya kalau cuma hari Minggu tok. Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin, luar biasa. Itu munculnya cuma hari Minggu. Nek Senin ya mesuh maneh. Itu, Pastor, mesuh itu kan bahasa keakraban, Pastor. Di Surabaya itu kan akrab kita. Coba kalau bahasa keakraban, kan kita harus akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Coba berdoalah dengan pakai mesuh. Yesus, jebret gitu mesuh. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Yesus, jebret gitu. Kira-kira saudara bisa enggak konsentrasi doa pakai bahasa keakraban itu yang saudara bilang bahasa keakraban? Enggak bisa. Oleh karena itulah kehidupan kita harus benar-benar diubahkan. Itu iman bukan sekedar persetujuan secara akali atau kesepakatan, tapi iman itu adalah sebuah ketertundukan, sebuah kesetiaan. Kata yang dipakai di dalam perjanjian lama tentang iman itu adalah emunah. Emunah artinya adalah kesetiaan. Dan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-12. Artinya bagaimana? Kan kalau kasih karunia kan sudah bagian dari Allah ya. Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi membuat supaya kasih karunia-Nya Tuhan lebih banyak lagi datang dalam hidup kita. Sudah tidak perlu. Bagian kita adalah beriman yang benar. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Rematos Kristos bahasa aslinya. Rematos Kristos. Kata Kristus di situ artinya luar biasa, Bapak Ibu. Mengapa dia tidak digunakan kata oleh firman Allah? Mengapa tidak digunakan kata oleh firman Tuhan? Mengapa tidak digunakan oleh firman Yesus? Menggunakan kata firman Kristus itu ada tujuannya. Makanya ayat Alkitab itu kata per kata itu ditulis secara luar biasa. Kristus itu adalah sesuatu yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib dan berkata tetelestai, selesai. Sejak saat itu sah. Yesus itu sebenarnya adalah Mesias, penyelamat bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya untuk orang Israel. Itu sebutan Kristus itu sah ketika Tuhan Yesus benar-benar taat sampai mati kepada kehendak Bapa. Oleh karena itulah, karena Yesus Kristus itu disebut Kristus, maka pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Bangkitkan oleh Bapa. Karena apa? Dia sudah menang. Nah,
Firman Tuhan yang dimaksud di sini rematos Kristos itu, rema itu ada bedanya ya, kita sudah sering dengar. Apa bedanya rema sama logos gitu kan, yang sering kita dengar. Logos itu berbicara firman yang tertulis, tapi rema itu berbicara firman Tuhan yang saudara dengar, yang menjadi sesuatu yang muncul dalam hidup kita. Saudara ketika baca firman Tuhan dan Tuhan bilang, ini luar biasa, ini untuk kamu, itu rema. Firman Tuhan yang merema dalam hidup kita. Dan itu harus saudara lakukan, saudara kerjakan dalam hidup kita secara setia. Amin Bapak Ibu. Itulah yang memunculkan iman kita. Maka saudara, saya tegaskan sekali lagi kepada jemaat Surabaya City Blessing. Saudara juga mesti perlu belajar setia mendengar firman Tuhan di gereja. Saudara mesti setia. Jangan kan bisa pastor kita dengerin online. Kan sama saja, beda, different. Karena ibadah itu fullnya kan pada saat pujian sampai penutup nanti itu. Kita akan bisa mendapatkan atmosfernya secara luar biasa. Saudara berarti kalau hari Minggu janji ya, tidak bolosan ya. Jangan mancing duluan, mancingnya besok aja. Itu Senin mancing gitu. Nanti hari Minggu saudara harus dengar firman Tuhan. Gitu. Di gereja kita setiap hari Pastor Fani di grupnya jemaat ya, jemaat Surabaya City Blessing itu memberikan renungan. Saudara baca. Bagi jemaat yang punya HP tapi belum tergabung di WA-nya City Blessing, saudara bisa hubungi Blessing Center di bawah. Nanti dimasukkan sama Bu Feni namanya, supaya bisa mengikuti renungan setiap hari Bapak Ibu. Nah, kita itu baru bisa bertumbuh kalau kita mengerti firman Tuhan yang benar. Oleh karena itulah orang Kristen itu tidak cukup jadi Kristen CEO. Tahu ya, saya sudah sering kali ngomong ini. CEO, Christmas Easter only, tekoni nek Paskah mbek Natal tok. Gitu. Gak cukup saudara. Kekristenan itu harus dibangun oleh firman yang rajin kita dengar. Next. Masih ada. Nah, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sudah tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, saudara, dan orang Yunani ya. Kita ini orang Yunani istilahnya, itu orang Goyim. Sudah tidak ada lagi bedanya. Semuanya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Next. Nah ini, saya langsung bahas yang terakhir karena waktunya sudah mepet Bapak Ibu. Akibat nyata dari grace yang kita terima dan kita imani dengan iman yang benar adalah yang terakhir. Saving grace, anugerah keselamatan, menjadi terbukti jika kita hidup dalam living in grace atau living grace. Saudara menerima grace itu buktinya harus ada di dalam living grace atau hidup di dalam grace, living in grace. Kalau kita hanya terima saving grace dan dianggap sudah cukup, itu konyol Bapak Ibu. Tidak perlu melakukan hal yang benar, itu konyol. Karena saving grace harus bisa dibuktikan, ada buktinya di living grace. Pertanyaannya adalah, pastor, bagaimana kalau ada orang kehidupan imannya nggak benar? Bagaimana pastor? Tapi dia mengaku orang Kristen, kan gitu kan Bapak Ibu. Nah yang menjadi masalah, jadi kembali lagi di awal. Pertanyaannya, apakah dia sudah menerima grace itu dengan benar atau tidak? Jangan-jangan dia cuma berpikir bahwa yang namanya grace, kasih karunia Tuhan itu diterima karena dia sepakat kalau Yesus itu Tuhan. Oke, sepakat, yes, setuju, salaman gitu. Tidak Bapak Ibu. Kalau orang menerima grace dengan benar, pasti kehidupan living grace-nya benar juga. Gitu. Buktinya di mana? Di Abraham. Makanya kenapa saya bilang tadi antara grace dengan iman itu klop, jadi bekerja sama begini. Crack sampai masuk, klek, baru dia bisa jalan. Kembali lagi ke ayat Efesus 2 ayat yang ke-8 sebagai penutup. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia tidak berdiri sendiri, tapi oleh iman kamu diselamatkan.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemengertian kita terhadap konsep grace dan iman harusnya membuat kita semakin rendah hati. Kalau kita mengerti ini dan kita jadi sombong, berarti kita berada di track yang salah. Harus membuat kita jadi semakin rendah hati. Harus, Bapak Ibu. Mengapa? Karena yang ditakutkan orang-orang yang hidup di dalam grace itu, ya yang hanya hidupnya di saving grace itu, nanti kita jadi sombong. Nah kan itu. Tapi menurut saya tidak mungkin orang sombong kalau dia mengenal grace yang benar dan menghidupi dengan living grace yang benar. Gak akan bisa jadi sombong karena ayatnya bunyi demikian. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Artinya Bapak Ibu, sekarang waktunya. Sekarang ini waktu yang tepat bagi kita semuanya. Untuk bukan hanya menerima grace dari Tuhan saja, tetapi untuk belajar mulai menghidupi anugerah itu dalam hidup kita. Kalau kita sudah pernah menerima saving grace dalam hidup kita, cerminannya adalah kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sampai kepada satu titik seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita benar-benar mau melakukan kehendak Bapa sampai tuntas, sampai selesai. Dan itulah yang sekarang ini Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Menuntun kita terus menerus kepada kebenaran. Terus saudara dituntun. Firman Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita terus dalam hidup kita. Masalahnya adalah apakah kita mau dengerin firman itu atau tidak. Kalau enggak, ya kita cuma tinggal di saving grace saja, belum sampai grace yang lengkap. Mari kita berdoa. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Alasannya karena Dia Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Bapak Ibu bolehkah bangkit berdiri? Mari kita lebih luar biasa nyanyikan lagu ini kepada Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan kita, karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Hanya kasih karuniamu yang memulihkan kami Tuhan, yang mengubah hidup kami. Layakkanku untuk dapat memanggil
kami Tuhan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang benar. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapa. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Bapa kita yang kekal, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, di dalam hidup Bapak Ibu serta adik-adikku di tempat ini, supaya kasih karunia-Mu itu benar-benar kami terima dengan benar, lengkap, dan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, kami memang bukan orang yang baik. Kami dulu adalah orang-orang yang sebenarnya akan binasa, tapi Tuhan tebus dengan demikian rupa sampai kami saat ini dilayakkan kembali untuk diperdamaikan dengan Allah. Ini anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk berterima kasih dengan anugerah-Mu. Tetapi yang lebih luar biasa, ajar kami menghidupi anugerah ini. Bukan hanya hidup di dalam saving grace, tapi living grace juga kami hidupi Tuhan. Sebagai sebuah kelengkapan dan sebuah akibat di mana kami terima Tuhan Yesus, maka Tuhan menata hidup kami menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.